setan demit lama gitu. Saya bantuin sini, Pak, lama. Ini berkasnya gini. Kasihan itu masyarakat. Saya bantuin. Saya bakal DM-in, Pak, ini tolong nomor berkasnya. Anda lama bener gitu loh. Langsung oh iya Pak, siapa? Loh, kalau dipersulit mana oknum ininya gitu ya. Saya coba komunikasiin. Kita kasih solusi. Dimas Ternak Property. Wih. Keren. Nih, lu harus tanggung jawab karena waktu itu sempat video lu viral, teman-teman perhatiin ya. Mengingat ada berita yang lagi viral ini, nyambung nih. Gen Z makin susah beli rumah, pemerintah harus apa? Oke. Nah, sementara lu punya statement katanya cukup dengan 2 digit juta aja, ya, itu bisa dapetin rumah. Nggak mungkin rumah keong, bro. Ya kan? Nah, nggak gini. Gen Z bisa beli rumah nggak tahun ini? Bisa. Nggak mungkin lah. Bisa. Lu Karena nggak ngerti caranya. Bukan nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk. Iya. Akal kita yang belum masuk gitu loh ya. Iya, bagus. Bagus nih. Oke. Nggak, maksudnya oke, gue coba masukin akal gue nih ya. Iya. Oke. Masukin set. Kita bikin simulasi aja. Siap. Simulasi. Misalnya Gen Z. Gen Z berapa sih gajinya? Misalnya mungkin anggaplah di Jakarta berapa? 4,5 atau 5 juta lah. 5 juta. Ya. Ya, gue aja mau ngitungnya udah males. 5 juta gimana cara beli rumahnya, bro? Lah. Nyampe kapan? Nyampe Firaun hidup lagi? Ya palingnya setahun lah. Ya minimal. Nah, rumah yang mana dulu sih, bro? Rumah tuh yang rumah-rumah yang penting punya ada tanahnya, ada sertifikat SHM-nya, ya kan? Ada bangunannya. Di wilayah Jakarta Coret. Oh, agak minggir gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa, yang penting punya dulu gitu loh. Iya. Sebentar, berarti coba skemanya. Misalnya Gen Z itu 5 juta. 5 juta. Habis itu dari 5 juta itu dia coba nabung deh 1,5 juta atau 1,6. 1,6. Oke, sebulan nih. Sebulan gitu ya. Dapat lah harusnya ya. Dapat dong. Oke, 1,6. Terus kemudian ya coba dikali 12. Kali 12 berapa? Coba hitung. Ayo, 12 berapa? Ayo. Enggak, ini dapat rumahnya setahun. Dapat rumah setahun aja. Sakit nih orang ya. Berapa? 1,6 kali berapa? 19.200.000. 19.200.000. 20 juta lah. 20 jutaan. Bisa 20 juta. Rumah apa? Rumah tangga mahar. Rumah beneran tipe 3660. Rumah subsidi ya. Gak mungkin. Nggak percaya. Oke, kita buktiin gitu loh. Gimana? Mana apa? Ada bisa gue pegang nggak? Data ke apa? Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Sebelum kita bahas. Soalnya memang ini orang nih berbahaya loh ya. Nih gue sedikit profiling ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ini off air-nya ini diundang untuk sharing-sharing mengenai edukasi properti. Yes. Teman-teman bisa beli properti apa segala macamnya. Sebulan 3 kali, bro. Sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Dari Medan sampai Manado. Medan, Pekanbaru, Batam. Kemudian Lampung, ya, Palembang. Dan Riau, Pekanbaru lah, ibarat seperti itu. Nah, terus kemudian ada Jakarta, kemudian Jogja, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, dan seterusnya. Pokoknya sampai Manado. Dahsyat. Sebentar, berarti yang lu isi itu edukasi tentang bagaimana cara bisa beli properti? Yes, betul. Tanpa KPR, tanpa riba. Ah, gue setuju nih. Cocok. Oke. 20 juta. Iya. Ini gue coba tekan lagi ya. Iya. Biar mampus aja, biar lu mikir nih. Lo beneran. Kalau nggak ngeluarin duit? Kalau ngeluarin duit bisa pakai dana orang lain. Makanya di Komunitas Ternak Properti saya bimbing, saya arahkan, saya mentoring sampai pecah telur. Bahkan kami yang modalin. Nah, keren nggak? Wah, ini scam sih fix. Scam nggak nih? Kami yang modalin. Ada 3. Satu di Gresik ya, member Ternak Properti Surabaya. Yang kedua di mana? Di Cirebon. Yang ketiga di Jakarta, Kuitang. Oke. Kuitang. Iya. Oh, ada ya berarti? Ada. Jadi ada 2 skema yang berbeda. Ada 2 skema yang berbeda. Jadi ada yang 20 juta tadi. Ada 20 juta tadi. Ada yang memang kita mudoroba, bagi hasil bareng-bareng. Oh, jadi patungan kayak bareng-bareng. patungan. Iya, patungan bareng-bareng. Ada yang mau begitu? Oh, ada dong. Patungannya berlima, berenam. Di Surabaya ber7. Seru nggak? Jadi mindset orang tuh kadang beli properti itu harus 500 juta. Iya. Enggak, 25 juta, 20 juta bisa patungan bareng-bareng. Kalau sendiri bisa nggak? Bisa juga. Nggak, patungan bareng-bareng yang harga yang mana dulu nih? Kalau patungan bareng-bareng harga rumah sekitar 7 miliar, bisa-bisa aja. Bisa. Tinggal berapa patungannya aja. Ya. Oh, ber-200, beli rumah 7 miliar. Tinggal dibagi, selesai kan? Ya. Maksudnya patungannya untuk harga rumah berapa? Patungan yang 100 jutaan, yang 30 juta ada, 50 juta ada. Oke. Ya. Kalau yang patungan tuh masih ada realistisnya tuh. Ya, betul. Patungan aja. Terus buat apa? Kalau patungan kan berarti kan logikanya bukan ditempatin, tapi Bukan. orientasinya investasi. Investasi. Nanti belajar dulu. Beli, renovasi, jual. Ketika sudah dapat profit, untungnya baru beli cash. Sendiri. Oh, cakep, ngerti gue.
sendiri karena sudah tahu ilmunya. Ketika sudah tahu ilmunya, sudah, daripada nunggu harus 15 tahun punya properti, kita patungan dulu rame-rame gitu ya. Oke, berlima misalkan gitu ya. Udah tahu ilmunya. Oh, belajar dari ibaratnya guru-guru atau teman-teman yang udah pernah pengalaman senior-senior gitu ya. Nah, udah tahu oh ilmunya begini. Ya udah, dapat profitnya itu dipegang, beli langsung cash. Daripada KPR pakai utang-utangan. Oke, coba kita ukur aja nih, biar terbukti ini. Ya. Ada nggak benar-benar demand-nya? Yang Ada udah dong. berjalan berapa? Yang kita bahas satu persatu deh. Ya. Yang 20 juta. 20 juta, Ada ya. buktinya? Ada. Ini mau lihat Coba, buktinya. Karena saya nasabah prioritas gitu ya. Karena kalau saya mau menguntungkan diri sendiri, ngapain ngasih informasi ini ke orang-orang? Ilmunya ilmu mahal. Karena saya nasabah prioritas dari kemudian gitu ya. Kami diberikan data. Khusus ibaratnya ordal. Oke. Iya, ada ordal dong. Karena kan kita sudah NDA, udah kerjasama gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian ya kita beli. Kita renovasi, jual lagi. Loh, dia itu rumah-rumah apa, Bro? Rumah-rumah subsidi. Rumah-rumah subsidi. Iya, Bukan yang rumah-rumah gagal bayar. Oh, gitu gagal ya. bayar. Yang mangkrak-mangkrak. Yang kena apa sih namanya istilahnya? Ketarik ya? Ketarik dari bank, daripada nganggur pingsan nggak ada kabar gitu ya, lebih baik udah kita eksekusi. Lah kan tetap riba berarti. Loh, enggak dong. Over kredit kan? Enggak. Kita beli pokoknya doang. Emang boleh? Boleh. Oh, 20 juta itu? Iya. Loh, Pokoknya 20 juta itu kalau pokoknya misalnya harga rumahnya berapa? 150 juta. Karena sudah nyicil-nyicil segala macam, kita beli pokoknya doang. Daripada nganggur, hilang, nggak ada kabar, kita beli beritikat baik. Terus pemiliknya ridho. Kalau pemiliknya tantangan, langsung AJB sama kita. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya sudah. Tapi 1 banding berapa, Bro? Loh, ada datanya kok. Ya, Kita misalnya, tuh di Jakarta aja, Jabodetabek itu 9.000 data. Yang 20 juta. Ada. Itu 20 juta kan beda-beda orang, Bro. Sisa Betul. sisa utangnya itu. Iya. Berapa? Kan belum tentu 20 juta semua. Itu kan yang paling rendahnya. Ada dong data di sini. Kita ada kurang lebih 5 atau 10 data. Coba Ya, lihat nih nanti, Ini lihat ya. confidential Ini real nih, ini langsung nih. Ini langsung. confidential nggak? Apa? Boleh gue munculin di jangan? Boleh aja, boleh. Tapi nggak ini ya, nggak ada alamatnya. Alamatnya nanti dipotong gitu ya. Oh, karena nggak boleh ya? Sama nasabah Nggak boleh. nasabah Prioritas nggak boleh. nggak boleh ngasih tahu karena boleh. lewat ordal itu. Kenapa? Ya nggak boleh dong. Kan kita udah NDA, nggak boleh ke umum-umum. Kecuali ke keluarga besar saya gitu loh, baru boleh. Lah kan saya punya keluarga apa? Sebangsa dan tanah air, jelas. Berarti kalau gue sekarang ini udah lihat, berarti gue keluarga lo. Oh iya. Keluarga apa? Sebangsa dan tanah air. Air. Iya, boleh gitu loh. Bener juga ya. Top juga pilih ya. Berapa? Karyawan kasih solusi berapa? 30. Saya cek kok 30 apa? Cek lo sekarang juga. Ada Iya. keranjang kuningnya nggak? Ya, Mana gitu. sih? Harganya mana, Bro? Itu agak pokoknya. Mana sih harganya? Itu di situ pokok. Mana sih, Bro? Oh ya ini. Ya. Sisa pokok kredit. 24, 27, 20, 25, 22, 28, 23, 25, 25, 22, 22, 29, 21, 28, 21, 21, 25, 29, Gile. Oh, banyak yang mangkrak ya. Real. Tapi kan dilelang ini kan. Bisa dilelang, bisa juga nggak dilelang. Namanya Cesi. Cesi apa? Cesi itu pengalihan piutang. Tetapi bisa kita komunikasikan. Kembali lagi, semua ada ilmunya. Kalau kita, sekali lagi, kelihatan nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk. Mantep nih. Oh, paham gue berarti. Makanya semua ada ilmunya. Oke, nih sekarang biar fair nih. Ya. Jangan-jangan emang kesana cuma yang 20-an doang. Ya. Nih ya. Ada Ini yang gue gede-gede, bacanya yang silakan. gede-gede. Yang mana ya? 100 jutaan ada, 200 juta ada. Ya udah, Ya, yang lihat alamatnya, lihat di mananya, coba. alamatnya kemana? Ke kiri ya? Ke kiri, ke kanan itu. Ada lengkap. Kabupaten Bekasi. Boleh Bekasi mah. Oh, iya makanya. Udah pada gaul sekarang. BSD, Bekasi sono dikit. Iya, udah pada culture BSD. Coba kita harus fair nih, Bro. Ya. Sisa pokok kredit 101, 152, 177 juta. Ada yang 3,9 miliar nih. Iya. Ini berarti baru nyicil sekali. Langsung hilang, kabur, nggak ada kabar gitu ya. Pingsan udah. Itu ya biasa nggak, kadang-kadang ngebobol bank gitu kayak gitu. Hah, serius? Parah banget ya? Lah iya. Hah? Ini sisa. Iya benar sisa. Sisanya 3,9 miliar. Yes. Ya pokoknya ada lah aja semua, mau kayak gimana, mau dari papan atas, papan tengah, papan bawah sampai nggak punya papan. Yeah. Saya ada juga. 131, 194, 270, 159, 114, 241. Oh iya benar. Yang atas tuh rata-rata 790.
Udah ya, dikit malah yang atas ya. Hmm. 1,1 M, 2 M ada. Sisanya ya segitu-segitu ya, 300, 200, 10 M juga ada, Bro. Iya ada. Oh, 10 M tapi yang sebelah kanan plafon awal tuh harganya dia ya? Iya. Harga aslinya dia beli rumahnya ya? Mm-mm. Coba ya. Hmm. Dia beli rumah, nih yang ini nih. Nih seru nih. Status hunian kosong. Wah, enak nih, kosong nih. Sasaran kosong gitu. Iya, kita bikin live streaming. Kita jadiin kompetitornya Reza Arab. Mantap. Hah? Kita bikin konten. Waduh. Terus sebentar, gue geser lagi, masih kosong. 55 tuh apa? Luas bangunan 55, luas tanah 79. Bener gak sih? Hmm. Bogor, harga rumah 8. Dicek aja. Boleh gue sebut rumahnya? Ya daerah situ boleh, tapi nomor jangan. Nomor bloknya? Iya, jangan. Oh. Oke, daerah sana. Dharma Wangsa lah. Iya. Cluenya. Itu 18 miliar. 18 miliar udah nyangkut, sisanya 10 miliar. Abis itu tinggalin gitu aja ya. Berarti Iya. dia udah rugi 8 miliar. miliar. Udah rugi. Berani Itu banget ya orang beli rumah Bogor. 18 miliar abis itu aku nggak sanggup. Iya. Kan hilang 8 miliar. Hilang. Mending 10 miliar kita selamatin ya. Itu dia. Bikin apa ya entar di sana? Hah? Ya begitulah pokoknya. Iya, pokoknya gitu. Oh, jadi lewat kayak gini teman-teman bisa beli properti, Iya. tapi dengan 20 jutaan apa segala Iya. macamnya. Banyak yang bilang riba-riba. Aduh, teman-teman. Ah, Kadang itu tuh gimana? kita tuh kalau berguru tuh jangan satu guru. Kadang-kadang berpikirnya harus banyak guru, banyak perspektif. Kenapa? Karena saya membantu pihak perbankan, membantu pemerintah, membantu pemilik rumahnya supaya nggak kelelang, supaya dia dapat duit. Kasihan banyak orang yang rumahnya disita terus gak dapat apa-apa, nol. Kita beri namanya modal kerja. Nah, modal kerja tambahan sama dia. Jangan ngilang diambil semuanya, nggak bisa. Dan di tempat saya adalah harus pemiliknya ridho, nggak pakai Roma, jelas. Oh, siap. Iya, kalau Roma nyanyi nanti. Betul juga tuh ya. Iya, harus ridho. Oh. Satu-satunya komunitas yang harus ridho dan tidak boleh pakai riba-ribaan. Tenang kompeti. Bahkan kami modalin. Ribanya kan yang dimaksud berarti benar-benar biar clear aja nih ya. Iya. Berarti nggak ada kenaikan ketika ada keterlambatan. Tidak ada. Nggak ada Begitu. denda apapun. Tidak itu. ada denda apapun. Gitu. Oke. Makanya kita beli pokoknya doang. Karena membantu pihak perbankan, membantu pemerintah. Kalau memang di bank BNI gitu ya, saya sebutin gitu ya, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Oh, jadi meskipun banknya konvensional, Ya. tapi belum tentu akadnya itu pasti riba nih, belum tentu ya. ya, Karena memang sebenarnya ujung-ujungnya bener sih, gue sekalian edukasi bro ya. Ya. Ya gue nggak bilang untuk yang kondisi sekarang ya kita tahu bersama mungkin yang konvensional adalah sama dengan masih riba misalnya. ya, Tapi kan kalau secara global dulu gue lihat ya jangan alergi sama kata-kata banknya sebetulnya. Iya, jangan Bank alergi ya dulu. bank, gitu kan. Atau apalagi sih biasanya Multifinance. ya gitu-gitu lah ya. Gitulah. Sekedar nama, tapi akadnya gimana? Akadnya kita lihat akadnya dulu. Iya. Jangan sampai kita spektif lalu bahwa pasti riba, enggak juga. Kita kan juga harus melihat juga caranya seperti apa gitu loh. Makanya banyak banget bahkan gini, Pak, rumah saya mau kelelang, Pak, gini-gini. Saya bantuin supaya nggak kelelang. Saya bantu blokirin. Keren. Iya, supaya nggak kelelang. Kenapa? Karena mungkin nih, bang nih, kagak ada SP1, SP2, SP3, oknum, nggak semua. Karena nggak ada SP, tiba-tiba langsung dilelang aja. Padahal rumahnya 5 miliar. Ya kan, pasarnya 5 miliar. Dilelang cuma 1 miliar. Saya tanda demit nggak? Kasihan pemiliknya. Karena memang oknum itu mau ngincar rumah tersebut, nggak tahu ilmunya. Akhirnya karena pemiliknya ya lolo gitu ya dan seterusnya, akhirnya pemiliknya ya udah Pak nyerah Pak, saya gini Pak, tolong saya Pak, rumah saya diambil Pak. Saat tadinya saya utangnya 2 miliar Pak, jadi 4,8 miliar di daerah Mampang. Ini ada fix, ada datanya semua. Lengkap, saya ada. Nih, minjemnya 2M atau 3M gitu, 2M-an lah ya. Tiba-tiba 4,8 M suruh bayar. Sangar. Sadis. Sangar Bapak Ibu. Teman-teman, wah. Jadi ini saya bukti sampai ada yang minta tolong bantu saya Pak. Sampai saya mau kuliah lagi. Bukan mau kuliah, lagi kuliah lagi. Sarjana hukum untuk persiapan lawyer Bapak. Oh, ngeri, karena pasti lu banyak musuhnya nanti ya. Pasti gila, diserang-serang segala macam. Saya siap. Nggak ada urusan. Apalagi mafia tanah. Nanti kita bahas mafia tanah. Itu nggak karu-karuan. Itu juga sama. Mafia tanahnya apa nih? Seru nih kita nih. Iya, jadi bahas bagaimana caranya gitu ya orang. Padahal gini, teman-teman juga sama. Apakah ngurus sertifikat di BPN sulit? Enggak. Ada yang bilang 1 tahun, 2 tahun. Padahal cuma berapa lama? 3 jam. Masa sih Ada bro? yang 3 jam, ada 1 hari. Ada. Ya ini nggak percaya lagi. Bukan nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk. Akal kita yang nggak masuk. Iya. Katanya ada yang ngurusin berjuta-juta. Padahal cuma ngurusin 50.000. Hah? Ngurus sertifikat tanah 50.000. Nah,
kan ada yang namanya bidang-bidang apa, jenis-jenis apa layanannya. Ini 50.000 3 jam. Oh, pada nggak tahu. Pada nggak tahu, makanya. Apakah pakai sendiri bisa, Pak? Nggak usah pakai biro jasa. Siapa yang ngomong? Saya yang ngomong. Gitu loh ya. Nggak usah pakai biro jasa. Biro jasa kemahalan. Makanya ada 15 juta, 10 juta. Padahal ngurus sertifikat cuman ya ngurus sendiri gitu ya. Ada yang 50.000. Ya kan dia ngambil untung, tapi ngambil untung. Ngambil juga untungnya nggak nggak gitu juga, kebangetan. Bos. Ada yang 5 juta, 20 juta, 15 juta. Dan 3 bulan rata-rata bilang, Pak coba ngomong ke ini ya, biro jasa lah ya. Nah, berapa lama? 3 bulan Pak. Ini karena lama Pak, gini dan seterusnya. Padahal jalan sendiri aja, tek. Habis itu tinggal cepet ngurusinnya. Nah kalau yang lu bantu ngurus kan lu juga ngambil keuntungan pasti kan? Loh enggak, saya mengedukasi. Makanya di komunitas saya ini nggak perlu gitu ya. Saya cuma edukasi aja, bermanfaat bagi orang banyak. Apakah saya ada biro jasa itu? Kagak. Sampai sekarang saya belum. Nah ini ujung-ujungnya soalnya masih ujung-ujungnya pasti ada yang komen begini. Ujung-ujung jualan kelas lo, jualan biro jasa lo abis ini lo. Ya ternyata lu nggak ada. Kagak ada biro jasa untuk sertifikat tanah, belum saat ini belum nih. Sekarang 2025 nih. Belum tahu kalau saking banyaknya. Wah kan lumayan juga jadi peluang membantu orang. 50 juta juga lu ambil keuntungan. Wah, enggak juga woi. Enggak juga kan udah jelas ada modalnya berapa segala macam, jelas semuanya. Yang bermasalah apa? Yang sengketa tanah. Itu yang ngaco nggak karu-karuan. Sengketa tanah. Ini mau bahas dari mana dulu ya? Kalau kita ngomongin tanah belakangan ini memang isu nasionalnya adalah saudara-saudara kita yang punya tanah yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini seru nih obrolan. Itu dulu ya. Karena semua di bawah kaki kita ini tanah. Tapi yang harus kita titik konsenkan adalah percuma lu bahas mengenai tanah-tanah yang ada di Jabodetabek, tapi sementara hanya kesannya keegoisan semata. Tapi teman-teman kita yang ada di Sumatera mungkin nggak jelas, nanti kasihan nasibnya. Betul. Rumahnya dia, tanahnya dia, ntar gimana cara ngeklaimnya? Udah rata bro. Iya. Nah, apakah itu dimaksud dengan sengketa tanah? Bisa, enggak, tergantung. Makanya dari sekarang nih hati-hati nih. Ya, hati-hati ya. Satu adalah petugas BPN yang memang harus melihat betul ya siapa urut-urutannya, ya siapa pemilik awalnya. Jangan sampai nanti diaku-akuin sama oknum tertentu, diklaim sendiri, oh ini saudara saya, ini punya saudara saya. Akhirnya dia pakai kopi sertifikat. Ya, makanya nih saya harus menginfokan ke seluruh masyarakat Indonesia, segeralah bikin sertifikat elektronik. Jangan pakai analog. Kenapa? Karena elektronik anti banjir, anti apa-apa segala macam bisa di handphone. Jadi klik dilihat di sini. Oh, sertifikat saya terdaftar di BPN. Jadi kalau misalkan bukan elektronik itu tidak bisa. Ini siapa pemiliknya gitu. Ini atas nama ininya siapa. Semua kelihatan. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya ya harus benar-benar ada dilihat datanya. Alas haknya siapa? Riwayatnya siapa? Nah, harus tahu nih sini batas-batasnya apa. Data yuridis dan data faktual itu harus jelas. Apa tuh? Yuridis itu data yang dari database dari BPN-nya, faktual tuh faktanya. Faktanya itu siapa yang nempatin itu, yang dudukin itulah. Berarti data dari Menteri Nusron Wahid yang terhormat. Iya, itu tapi ya harus SHM. Kalau di BPN SHM. Tapi kalau bukan SHM masih girik letter C for founding gitu ya. Itu masih terdaftarnya di kelurahan. Jadi pastikan lagi teman-teman letter C gitu yang punya letter C atau girik segala macam, segeralah ngurus sertifikat menjadi SHM ke BPN. Karena Anda tidak terdaftar dan tidak terdaftar nih kalau belum SHM belum terdaftar. Masih administrasi aja. Itu potensi untuk orang serobot dan ngaku-ngaku. Oh, paham. Itu kasihan ya. Tapi kan dia bisa bales lagi. Lah ini gue masih ada sertifikatnya, punya gue nih. Lu kenapa ngaku-ngaku? Ini kan tempat gue masih inget nih pengkolannya nih. Ini pengkolan tempat gue nih. Iya. Gimana? Ya namanya kalau misalkan dia nih ujungnya kemana? Nanti ke pengadilan. Ke pengadilan nanti bukan semuanya tapi oknum. Nanti negosiasi. Itu yang berbahaya. Ya, ada juga oknum-oknum ya, nggak semua gitu, tapi kadang-kadang ngaku-ngaku banyak nih kopi sertifikatnya diaku-akuin, kemudian dia gugat, begitu gugat, tiba-tiba yang dimenangkan di dia, ya kita digusur pemiliknya. Itu ngeri banget di lapangan tuh seperti itu. Tapi sekarang ini gitu ya, dengan kebijakannya Pak Nusron sama Pak Wamen Osi Dermawan gitu ya, segeralah sertifikat elektronik, jauh lebih aman. Sertifikatnya ditaruh di handphone juga bisa kelihatan, nanti diklik gitu ya, batas-batasnya kelihatan, itu semua lengkap. Mahal nggak bro sertifikat elektronik? Ngurusnya cuma 50.000, jelas? Udah ada berarti programnya? Oh udah ada. Jadi dengan aplikasi Sentuh Tanahku,
Nah, jadi download aja. Nah, channel saya promosikan. Apakah saya dibayar? Kagak dibayar. Apaan orang BPN dibayar? Kagak dibayar. Saya tuh influencer ngurusin pertanahan, ya kan? Iya, Saya iya. memang peduli dengan pertanahan di Indonesia gitu ya. Sampai saya bener Pak, dibayar kagak dibayar. Silakan, mana yang butuh transfer, kagak dibayar sama sekali. Tapi saya bermanfaat bagi orang banyak untuk ngurusin. Ternyata ngurus sertifikat tuh bukan 15 juta, bukan, tapi ada juga yang 50.000. Calon wamen ATR BPN Amin gitu ya. 2029. Amin ya. Jadi Lewat partai apa? wah nggak ada, belum ada partai. Saya belum partai. Jadi aman. Jadi belum partai. Siapa ya mungkin partai-partai yang mau ngelamar Dia jualan dia bisa begini. aja gitu. Jadi kalau elektronik itu tinggal di scan aja berarti ya? Iya, nanti ada klik set, gitu kelihatan. Nanti muncul dan seterusnya. Kenapa mereka nggak scan? Karena maaf gaptek. Mungkin Gaptek Oh. dan nggak tahu edukasi ini. Dan setiap Kanta sekarang udah mulai, Kanta tuh kantor tanah ya, udah mulai edukasi. Tapi edukasinya kadang masih kayak zaman dahulu kala. Tahu lagi. Iya, sekarang itu edukasi harus pakai video, kemudian ada konten-konten yang menarik, ya kan? Ya kan ada Bikin langkah-langkahnya. dan Iya. seterusnya. Kita edukasiin. Makanya saya ya paling banyak gitu ya mengedukasi masyarakat tentang pertanahan ya saya gitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah dari situ Oke. itu buat masa persiapan pensiun. Nah maka dari itu bahkan ini kan umur 50-an nih Bapak Ibu semuanya tuh bingung Pak saya mau pensiun gimana. Udah di properti jauh lebih aman ya kan. Kemudian ada fisiknya, ada sertifikatnya ya kan. Dan modalnya juga murah, nggak terlalu besar-besar banget. Murahnya tuh maksudnya gini, murah mahal tuh relatif ya. Tergantung. Murah itu artinya di bawah harga pasar, itu baru murah. Oke. Kalau misalkan murahnya 2 miliar, pasarannya 10 miliar, tetap 2 miliar juga nggak ada duit, ya tetap aja kan mahal-mahal juga. Iya. Artinya semampunya kita. Iya. Semampunya kita tapi di bawah harga pasar. Yang disebut namanya penjudi properti dan pedagang properti. Penjudi properti adalah mengharapkan kenaikan. Misalkan pasaran 1 miliar. Tahun 2025 ini 1 miliar. Terus tahun 2026 kenaikan berapa properti biasanya per tahun? 10%. 10%. Misalkan Iya. gitu ya. Begitu tahun 2026 apakah naik 1 miliar 100 juta? Belum tentu. Enggak, itu namanya penjudi properti. Tuhan, naiknya tahun 2026. Oh, iyalah. Itu namanya penjudi. Nah, kalau pedagang properti, pasaran 1 miliar, beli cuma 200 juta, 150 juta. Itulah di tempatnya tanah properti. Itu namanya pedagang properti. Kita beli 200 juta, renovasi 150, ya kan? Kemudian ada biaya-biaya 400 kurang lebih, jualnya 700 juta atau 600 juta. Lumayan. Ciamik, top Marco top, Jos Marco Jos. Ini pengusaha begitu, guys. Gue jadi ingat postingannya tadi pagi gue lihat Andi Cryptstocks. Iya. Keren nih, Bro Andi kan pernah duduk sini juga ya. Dia pakar Bitcoin lah salah satunya. Jadi dia itu posting bro tentang pokoknya singkatnya ya mengenai itu pengusaha itu atau mungkin pakar lah atau mungkin pedagang lah atau apapun itu atau investor itu beli saat harga di bottom, Iya. ya kan? Jual saat harga di Topnya. Itu benar. Jadi lu beli di atas ya gimana gitu kan. Makanya kan memang tadi lu bilang apa belinya pas lagi di 200 juta. 2 juta, renovasi sedikit ya, jual lagi 700 juta dan di bawah harga pasar juga. Jangan harga pasar, di bawah harga pasar juga. Jadi menarik. Orang melihat, Bapak kok jual murah banget, Pak. Iya, saya jadi BU butuh duit nih. Padahal kita juga modalnya juga murah juga. Jauh lebih cepat itu, ciamik. Jadi nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau di tempat kita tuh nggak boleh dari 6 bulan. 3 bulan, laku dikit, untung dikit, lumayan gitu ya. 30%, sikat, jual lagi. Kadang banyak orang tuh cintanya adalah propertinya, bukan transaksinya. Cintailah transaksinya, bukan propertinya. Keren. Tapi kan nggak bisa disamaratakan juga kalau orang misalnya mindsetnya bukan investasi gimana bro? Kenapa? Misalnya mereka mindsetnya bukan investasi, memang pengen jadi rumah tinggal misalnya. Rumah tinggal, itu tetap di bawah harga pasar harinya kayak begitu. Kan nanti kan suatu saat ini bukannya itu ya, suatu saat kalau dia bagi butuh duit banget. Misalkan duit banget ya sudah, mungkin salah satunya bisa jadi jaminan. Sekolahin biar pinter, misalkan gitu. Misalkan itu orang kan gitu kan, misalkan. Ini kan yang kedua ya kan, orang kalau beli itu harus lebih murah. Intinya masih lebih murah. Oh iya pasti begitulah, beli itu memang lagi di bottom. Iya. Murah lah intinya begitu. Di bawah harga pasar. Jangan beli pas lagi di atas. Beli pas lagi di atas, Bitcoin sekarang lagi ada di 89.000, nyangkut. Iya kan, Susah. minus 25% tuh. Nah, itu dia. Gue. Ya namanya belajar. Ongkos belajarnya. Tapi kan nanti kan kita percaya bahwa ada di sini, kita serok lagi. Nah, ingat, itu adalah penjudi atau pedagang. Pedagang dong. Pedagang harus di bawah Di gitu. bawah. Iya. Kemarin masih belum tahu ya. Belajarnya mahal memang.
nggak tahu, kayak Tuhan itu menginginkan kita sukses itu harus gagal dulu gitu. Iya, Baru biar itu kita belajar biar ya. kita belajar. Karena ilmu itu lebih harus diutamakan sebelum beramal ya. Mantap. Mantap. Keren gitu ya. Nah, jadi gini bro, lu kasih pendampingan nggak ketika misalnya 20 juta, Ya. habis itu kan gue hao-hao nih, Ya. udah nih Mas Dimas, ini Heeh. gue udah beli nih, terus kan nggak tahu juga, bingung juga nanti ini diapain, gimana, kapan jualnya, apa segala macamnya. Gitu. Makanya di komunitas kita itu adalah dibimbing, diarahkan, dimentoring sampai pecah telur, bahkan kami modalin. Nah, keren kan? Waktu lah ada Wah, ada, karena kita setiap hari Selasa Jumat itu udah jadwalin online. untuk online. Masa nggak mungkin online? Online karena dari Medan sampai Manado kok online, disiapin jadwal kita untuk orang-orang yang mau mentoring. Tanggal sekian, oke Pak, saya jadwal sini. Ada yang satu orang one by one, ada yang memang rame-rame. Nah, rame-rame, misalnya satu kelompok misalkan di Medan, rame-rame ya, jam sekian, tanggal sekian, oke rame-rame. Oke, ada Bapak, ada apa? Nanti ujungnya ya udah praktek Pak, ke bank. Terus kemudian nggak hanya bank juga, mungkin ke agen properti banyak yang disebut namanya RCTI. Apa itu? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Apaan tuh? Hah? Jadi ya kita beli dapat informasi dari Calo Tanah Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kita beli murah di bawah harga pasar. Kata-katanya gimana? Dia cari properti murah di bawah harga pasar di wilayah mana? Misalkan Kebun Jeruk, dana unlimited. Minggu ini kami survei. Penawaran menarik, hubungi saya. Wah, itu nggak karu-karuan, banyak yang hubungi kita. Tajam ya. Iya, tajam. Sama kayak kemarin. Saya cari kantor di wilayah mana? Banyak yang langsung pada nawar-nawarin. Waktu pernah di Instagram, halo saya lagi nyari kantor, bener gak? Waktu itu pernah. Iya. Nah itu langsung banyak gak? Sama dalam bidang properti juga gitu. Dicari, misalkan saya lagi cari di bawah harga pasar nih, bisa aja pakai RCTI, Rombongan Calo Tanah Indonesia. Dicari properti murah di bawah harga pasar di wilayah mana, dana unlimited. Minggu ini kami survei, penawaran menarik, hubungi saya. Itu sales-sales, pemilik-pemilik propertinya, ya kan, bank-bank yang pegang data ordalnya itu merapat semua itu. Merapat gitu. Akhirnya kita tinggal milih. Banyak orang yang kita kan ngeliat iklan orang lain, padahal nggak usah. Kita iklan sendiri biar orang rapat ke kita. Itu yang benar. Jangan kita lihat iklan orang lain, kita iklan sendiri, orang pasti akan datang ke tempat kita. Itu yang benar. Nah, makanya alumni alhamdulillah gitu ya, komunitas kita udah 15.000 orang yang 15.000 orang. Coba, gua nggak pengen penontonnya atau audiensnya kasih solusi ini kesannya beli kucing dalam karung. Iya. Oke. Ya. Nah, ada nggak perjalanan yang benar-benar yang tadinya mereka mungkin bukan siapa-siapa atau nggak ngerti sama sekali atau gaptek atau apapun itu di dunia properti, tapi begitu join di ternak properti, sebenarnya linknya udah gue siapin di bawah, teman-teman lu tinggal klik aja ya. Itu udah langsung masuk ke pelatihan lo apa segala macam gitu anyway. Tapi gue buktiin dulu sebelum teman-teman buru-buru ngeklik, lo harus pastikan dulu nih. Ya. Biar bener-bener jangan langsung gegabah. Iya. Nah, ada nggak apa testimoni kayak? Ada. Mana? Ada Pekanbaru namanya Pak Fandi dari Pekanbaru. Dia nggak ngerti dari nol. Yang kedua dari Surabaya. Surabaya namanya siapa? Pak Dokter Brilian. Dokter Brilian, dokter loh. Setahun di mentoring sama 7 sertifikat. Dokter 7 sertifikat. Iya, ada videonya, ada fotonya. Mana? Real. Wah, di ngomong mana? semua bisa ngomong, bro. Iya. Ya, di komunitas kita sebetulnya ada. Nggak video-video Nanti ya? di videoin, nanti kirim ya. Nanti Coba, kirim ya coba. bukti ya. Iya, kalau misalnya ada. Coba ya. ini di YouTube. Nah, YouTube aja yang ada aja, aset YouTube, mana oke. aja nggak apa-apa. YouTube ternak properti, ayo. YouTube buka. Coba lihat. Iya. Nah, ini. Lihat nih. Coba lihat. Real, bukan komat kamit doang. Halo Bapak Ibu, suaranya. Nah. Nol. Wah, sadis. Udah dengerin apa yang akhir. Sudah berapa banyak dok? Ini, ayo. Yang ini dari setahun dapat 7 ini Pak. 7 sertifikat. 7 sertifikat, bos. Jadi bukan kaleng-kaleng. Itu yang Iya. yang namanya cari mentor tuh yang bener yang sampai kayak begini. Dibimbing, diarahkan, dimentoring sampai pecah telur. Bahkan kami modalin. Nah, kalau yang modalin memang nggak ada belum di sini. Ada itunya videonya. Ada nggak Pak Adi gitu ya? Kalau Pak Adi, kalau nggak siapa gitu. Kami modalin. Jadi Gimana? artinya keren tuh keren banget. Ya kan? Iya. Karena saya nasabah prioritas ada 2 nasabah wilayah bank. Ya duit saya nganggur, daripada nganggur ya kasih aja. Nih. Tapi begitu mau komunitas kita ya juga harus tahu dulu ilmunya. Begitu gua kasih gak tahu ilmunya, kabur, Iya. pingsan gitu loh ya. Jadi Dan, harus iya. bener-bener tahu dulu ilmunya. Gitu loh. Lo yang dipegang soalnya sama si Makanya gitu banknya loh. kan. Iya. Bukan banknya sama ya punya duit.
Yang kita punya duit dong, kan duit Oh, saya iya, iya, hilang iya, iya. bablas ya wassalamualaikum gitu loh ya. Kayak apa contohnya Dana Syariah Indonesia? Bukan pribadi. Enggak, maksudnya kan ngomong-ngomong duit hilang kan kemarin rame juga. Waduh itu saya masih belum saya nggak mau Ya kan nyinggung orang lain. oknum. Oknum gitu. Yang syariah itu ya. Kan ownernya. Udah ya. Oh, kenapa itu? Oh, iya itu. Oh iya. Dikit, Bro. Jangan dihiperbola lah. Berapa sih? 1,2 T. Hah? 1,2 T? Wah, itu dia mati reinkarnasi. Oh, itu gimana ceritanya itu? Oh, gua nggak Waduh. tahu. Lu tanya aja yang bersangkutan. Ya makanya kesian sekarang Dude Harlino. Wah, Kan beliau gila. kan mantan brand ambassador-nya. Anyway lah, ini bukan maksud bahas yang itu ya. Tapi maksudnya ini gara-gara lu ngomong kayak begitu, ada kasus yang sama kemarin dan gue suka aja sama ternak properti ini adalah memitigasi hal-hal yang mungkin Betul. sempat punya masalah, Iya. sempat menjadi oknum dan lain Iya. sebagainya itu Iya. jangan sampai akhirnya terulang. Iya. Kalau kayak gini lu yang izin yang terdaftar izin OJK-nya atau Bank Indonesianya, lu atau banknya? Bukan, kita nggak ada. Cuman Lu nggak nampung personal duit aja. ya? Enggak nampung duit. Kita Oh, nggak nampung duit iya ya. nih. Sekali lagi tidak ada nampung duit. Sorry. Bahkan gini, patungannya ke rekening masing-masing. Jadi misalkan berlima, 2 orang ya, satu rekening 2 orang. Oke. Jadi kita patungan berlima, namanya mastermind. Berlima boleh, bersepuluh boleh. Ya boleh dong patungan dong, 5 orang. Ya kan teman-teman yang sudah satu frekuensi. Oke. Makanya saya bilang kenapa ada komunitas kita? Karena untuk bantu frekuensi sama. Takutnya nanti satu orang tuh setan demit kabur gimana? Nah, harus apa? Datengin ke rumahnya dia dan atas satu rekening tuh 2 nama. Ya, jadi bukan ke rekening saya. Saya tidak ada menerima uang rekening dari investasi, tidak ada. Bahkan kami yang modalin. Ya kan, karena mau kami modalin karena saya memang bermain properti, beli renovasi jual lagi gitu ya. Nah, habis itu duit dari kita udah dikasih injek ke teman-teman yang mau bisnis properti. Cirebon, satu Cirebon, yang kedua di Gresik, Surabaya, yang ketiga Jakarta. Di Kuitang. Di Kuitang gimana case-nya? Ya di kita yang kita injek juga, kita patungan. Kita bertiga patungan. Saya ada ya patungan hitungannya M lah. Gitu. Satu orang? Iya, masa 100-an ribu apaan gitu loh ya. Kuitang Jakarta. Di ya? Jakarta. Oh iya. Nih, Kuitang saya bikin 3 kos-kosan. Ya, satu unit itu 8 kamar. Hanya 1,9 M. Keren. Sangar. Cocok tuh buat kayak jadi Red Doors. Iya. Red Doors. Apa namanya istilahnya Dan? Yang ada over suka budget, nginep itu. Nginep apa namanya? Ya itulah pokoknya hotel budget. jam-jaman itu. Jam-jaman lagi. Wes, jangan jam-jaman. Apa? Hotel zaman sekarang. Oh, zaman sekarang. Kok Keren gua jam-jaman. Oke. Hotel zaman sekarang. Oke. Oh iya, maksudnya kan kayak gitu-gitu kan bisa dijadiin hotel, bisa Betul. dijadikan kos-kosan, Iya. kontrakan, boleh Iya, dong. Boleh. Dan ya itu kita, jadi kalau teman-teman nanti mau belajar ya tentang rukos, namanya rumah kos. Jadi satu unit itu ya kita cuma 50 meter persegi, 3 lantai. Satu unitnya itu 8 kamar mandi dalam, gitu kan. Dan itu dijualnya di 1,9 M-an lah. Estimasi Itu seperti itu. Kosan buat putra apa putri? Terserah, pokoknya saya jual developer. Oh. Saya jual sebagai ini aja. Jadi kalau misalnya pengen dijadiin kos-kosan, Iya. pengen dijadiin hotel, bisnis apapun, jadi gini, secara legal Iya. itu kan rumah, Rumah. tapi tiba-tiba disulap, dialihfungsikan itu boleh? Ya sebetulnya boleh nggak boleh. Sementara belum ada ininya, ya kita bilangnya memang rumah kos. Tapi biasanya memang ada izinnya. Izinnya memang rumah kos nantinya. Makanya saya nanti PBG-nya harus jelas. Ngomong apa adanya aja. Harganya sekian, saya bikin rumah kos, ya sudah. Seperti itu. Oh. Gitu, sesuai. Kalau kita memang harus sesuai dengan aturannya. Aturan sesuai aturan dan langsung dipecah jadi 3. Ingat banyak orang PBG atau IMB itu kan satu gedung gini. Kita enggak. Jadi satu gedung ada 3 unit, ya berarti ketiga. Oh ya? Gitu. Harus 3 unit, berarti 3-3-nya kita bikin PBG. Keren nih. Emang ternak properti ini nggak cuma ngejar profit semata ya, tapi dia benar-benar ngejagain gimana caranya berkah secara syariah. Amin. Ya kan? Jadi nggak terobos aja, Bro. Ini Iya, baru makanya langgeng semua itu bisnis. dirangkum di sini. Oh di gitu, buku coba ini. lihat dong. Di buku ini nih. Di sini semua. Gue udah punya buku ini dari 2 tahun lalu loh, Bro. Oh iya, 2 tahun lalu ya. Iya, nggak percaya. Saking Iya. keren banget itu. Udah Jadi punya gue dari 2023 gue. mantap. Pembaca gue, strategi kaya ternak properti untuk Anda pelaku UMKM, pekerja kantoran dan pensiunan. Cocok. Tuh, cocok. Ada berapa total yang udah laku eksemplarnya? Sudah 5 ribuan ya. Oke juga berarti ya. Alhamdulillah. Nggak gini. Gua nggak lagi pikirin bahwa elunya lah.
Gue Iya. nggak lagi bahas berapa cuan yang lu dapetin, Iya. maksud gue setimpal aja ilmu yang lu kasih dibeli sama teman-teman sah-sah aja. Iya. Namanya juga dagang, bro. Iya. Tapi yang gue ukur adalah ketika angka segitu sesignifikan, artinya, nah ini teman-teman harus catat nih, jangan anggap enteng nih. Di mana tinggi banget untuk properti? Bener nggak? Sangat Nah. benar. Kenapa? Karena orang itu ujung-ujungnya butuh properti juga. Nah, kalau misalnya ternyata demand-nya tinggi dan 20 juta, 30 juta tadi udah dicaplok-caplokin, ya jangan bete kalau lu baru gabung di komunitas ternak properti dan juga beli bukunya Dimas Dwi Ananto ini ya tentang strategi kaya ternak properti belakang-belakangan ini karena pasti ngebut banget kan. Alhamdulillah Nah, gitu ya. ini kan ya udah diambil sama mereka-mereka semua. Iya. Karena ya yang duluan ya. Jadi kalau duluan dapat ya maka dapat database-nya juga cepet. Nah, Gitu. Dapat database itu linknya maksudnya. Ujung-ujungnya link. Link itu sangat-sangat penting. Karena kalau nggak ada linknya kelamaan nanti nggak pada ya Pak saya gini misalkan Pak saya sering Pak ditawar-tawarin sama bank tapi masih mahal banget ya iyalah Anda bukan orang dalam gitu loh ya bener juga ya. karena kalau orang dalam baru gimana caranya ujung-ujung ini makanya saya ada peribahasa orang pinter akan kalah sama dengan orang dalam jelas gitu ya. Hai. Iya. Iya juga ya. Pantesan buku lu Gitu. warna kuning. Makanya jadi teman-teman ya sudah kalau memang silakan. Makanya satu-satunya paling rame se-Indonesia ada 24 kota se-Indonesia sekali lagi. Dari Medan sampai Manado. Ya, dari Banjarmasin, Kalimantan, Pontianak dan seterusnya gitu ya. Dan juga kalau misalkan Anda dipersulit sama oknum BPN gitu ya, biasanya kadang-kadang gitu ya. Apa sih contoh-contohnya? Misalkan, "Pak, lama ngurus sertifikatnya." Ya, kalau nggak pakai dana atau nggak tambahan ngopi gitu ya, lama Pak prosesnya. Pak siapa? Ya, Pak siapa ya? Ya oknum ya Inisial. lah. Misalnya ada urusin orang umum. Jangan itu lah, nggak boleh lah kita lah. Gitu ini nanti viral kemana-mana. Woi gitu ya nggak boleh. Jadi kadang nih oknum BPN gitu ya. Nah terus Ya kan ekonom di mana-mana ada. Iya oknum di mana-mana gitu ya. Oke. Kalau mau sertifikat cepat ya harus sekian gitu kan. Ngopinya harus jelas. Makanya es batu dalam gelas. Apa tuh? Semua bisa dibantu asal urusan jelas. Keren. Es batu dalam gelas. Semua bisa dibantu Asal urusannya jelas. Urusannya jelas. Iya. Iya Ngeri juga atau ya. ngeri banget gitu ya. Kesian loh ya pada kanak-kanak kayak begitu apalagi yang awak mau makanya pada belajar harusnya di ternak properti ya. Ya, Itu lagi dibenahin gak sih sama Pak Prabowo? lagi dibenahin. Semua lagi dibenahin. Saya salut sama Pak Nusron, saya salut juga kepada Pak Osi itu yang membenahin semua sistem. Dulunya nggak ada yang namanya digital, sekarang pakai digital. Keren. Digital cuma satu-satunya gitu. Jadi ketahuan. Saya kemarin ya dari daerah Kalimantan Barat saya nggak sebutin gitu ya. Tumpang tindihnya ada 4 sertifikat, bayangin. Satu rumah? Satu tanah rumah itu Iya, ada kok 4. bisa ya? Wah itu. Tapi itu berkat tahun 80, 70. Oh iya 80. pasti kakek-kakek kita dulu Iya, tuh. itu ada oknum-oknum Saling ngeklaim ngeklaim. langsung patok-patok Patok, aja. iya dan seterusnya. Makanya yang kemarin petugas itu bingung, Pak saya juga bingung Pak, jadi kepala kantor juga bingung. Kenapa ya kan PNS kan per 2 tahun pindah. Oh iya. PNS lu per 2 tahun pindah. Begitu pindah, loh Pak saya sudah sana. Ada juga Pak yang itu udah meninggal. Itu gimana? Misalkan kepala kantornya ada peninggal. Gitu ya udah pindah, yang tanda tangan belum meninggal. Itu gimana pertanggungjawabannya? Itu sengketa masuknya. Ya sengketa, masuk kasih sengketa nantinya. Masuk sengketa ke pengadilan. Lu bisa bantu itu? Ya bukan bisa bantu, silaturahmi. Caranya? Silaturahmi yang ngopi es batu dalam gelas. Elunya? Ya bukan, saya mengedukasinya aja. Oh. Bukan sayanya, jasanya saya belum biro Tapi lu jasa. ngajarin suap menyuap dong. Enggak dong. Lah kan Kok lu bilang es batu dalam gelas aja lu pakai. Kan lu ngajarin suap. Bukan itu istilahnya, woi gitu Oh, loh. Bukan iya. sayanya. Oh iya. Weh. Kalau mau dilancarin. Biasanya kan begitu. Iya. Kan saya bilang oknum. Bukan sayanya, oknumnya seperti itu biasanya. Oh ngerti gue. Makanya edukasi ini dikasih tahu hati-hati ini loh. Ada yang nanti ujung-ujungnya dia pasti minta ini. Iya. Nanti loh. Nah kalau awam kan kita tentang mau nyemplung pertama kali di dunia properti kan pasti iya aja kan. Iya aja. Padahal disangkanya misalnya memang begitu prosedurnya. Memang 50.000. Ngurus Iya. sertifikat tanah di BPN berapa lama? Cuman 3 jam. Iya benar paham. Iya, dan berapa biayanya? 50.000. Banyak musuhnya nih ngomong-ngomong begini. nih. Iya, jadi ada yang kata ada profesi tit gitu ya. Gitu tit gitu. Wah, ini jadi lahan saya jadi ketahuan dong gitu. Ini ntar tutup ya titnya ya, jangan sampai nanti ini soalnya. Jadi kesebut tapi Ya. titnya tuh pas setelah Jangan, doi. kan oknum. Oknum gitu ya. Hmm. Tapi ya itu kayak ngurus ya namanya SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah gitu ya, atau ROYA.
Roya apa? Roya itu penghapusan utang. Itu namanya Roya. Itu biayanya berapa? Ada yang Biro Jasa nih ya, mintanya 1.950.000. Enggak, sebenarnya itu resmi nggak? Resmi. Roya itu resmi. Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ya kan? Ada yang 2 juta. Padahal kalau kita ngurus sendiri, jalan sendiri, berapa biayanya? 50.000. Jelas? Hah, sama. 50.000 gitu loh ya. Oh, pemerintah kita sebenarnya baik-baik aja, tapi bawahnya ini parah berarti Iya, ya oknum-oknumnya. wassalamualaikum, itu dia. Oh. Oknum-oknum itu. Sebenarnya ada Biro Jasa itu, gitu loh. Nah, Biro Jasa inilah yang memang ya setan demit ya. Mau syukur nggak mau ya sudah. Loh kan juga bingung kan jadinya kayaknya. Oke. Sebenarnya gini, kalau udah lu buka kayak begini, Bro. Ya. Ini lu buka aja di sini nih. Hmm. Wajarnya berapa? Biar teman-teman juga tahu dari tadi kalau ngomong 50.000, 50.000. Oke. Gue bukan belain ya. Ya. Tapi kan bolehkah mereka itu yang ngasih tarif itu ngambil Jasa karena uang capek, uang lelah? silakan. Boleh-boleh saja. Secara legal. Secara kan juga jasa, boleh-boleh saja, tetapi nggak dibuka berapa modalnya. Dia selalu bilang paketan sekian. Misalkan, nih contoh ya, di Jawa Barat, luas tanahnya 200 meter persegi. Pendaftaran cuma 50.000. Kemudian dihitung ya kan 200 meter persegi kurang lebih 380.000 ya. Terus kemudian sama pengukuran 140.000. Oke. Padahal intinya kurang lebih 584.000. Itu ada di Instagram saya. Silakan nanti teman-teman langsung aja di Instagram saya dilihat. Itu ada kontennya. Jadi bukan 15 juta, bukan 25 juta. Sakit sih 50.000 lu jualnya 25 juta, Iya. 15 juta. Ini biar gampang hitungnya deh. Lu 50.000 tapi dijualnya pendaftaran 50.000 Iya. tapi dijualnya 15 juta. Ya paketannya. Semua, pokoknya Pak terima bersih gini semua. Apa dapatnya paketan nih? Paketnya itu ya proses balik nama. Jadi dari jadi Oke, penjual sewajarnya berapa sewajarnya? Sewajarnya biasanya nih Lu ya. buka aja biar Bukanya, oke. biar mereka juga tahu sebenarnya Oke. batas-batas yang dia nipu gua apa enggaknya tuh gimana Oke. sih. Ntar jangan-jangan dia bilang lu udah terlalu gaungin 50.000 terus Ya. tiba-tiba begitu dia bilang buka. Contoh doang nih. 500.000. Wah, penipu lo. Gua tahu dari Dimas cuma 50.000. Ya. Kan kelar, Bro. Iya. Takutnya memang misal ya. memang ada jasa-jasa Ya. tambahan misalnya. Iya, betul. Gimana Nah, tuh, Bro? jadi yang pertama adalah pendaftaran itu 50.000. Oke. Mhm. Kemudian nanti ada perhitungan. Nah, nanti ada JNT, zona nilai tanahnya berapa. Setiap wilayah beda-beda. Kita nggak bisa langsung. Ya, itu ada misalkan 200 meter persegi, nanti ada sistemnya dari BPN sekian gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian dikali pengukuran. Pengukurannya berapa? 140.000, kurang lebih 100 ribuan pengukuran per satu bidang. Ya, nggak nyampe sampai jutaan nggak ada. Oke. Saya masih berani lihat, tapi cuma hanya ratusan ribu lah, ibaratnya nggak nyampe jutaan. Artinya itu cuma seperti itu. Dan prosesnya berapa lama? 98 hari, karena dari girik dan seterusnya. Ya, tapi asal datanya semua lengkap. Kalau semua lengkap itu boleh. Nah, kalau SOP balik nama SAM to SAM, ya SAM to SAM itu cuma 5 hari kerja. SOP-nya. Kalau enggak nanti dia akan merah. Harusnya hijau. Kalau dia jalan sendiri ngurus ke BPN, itu sebenarnya cuma 5 hari kerja. Bahkan, ya kan, di daerah tertentu gitu cuma 1 hari kerja selesai, beres. Karena nggak ada orangnya kali. Bukan nggak ada orangnya. Karena pas lagi sepi. Bahkan ya mungkin lagi sepi juga karena dia jalan sendiri. Namanya loket prioritas. Wah, ada lagi. Udah lagi. Ternyata semua ada di sini. Lengkap, Pak. Jadi menurut lu gabung di komunitas atau bukuin aja? Jauh lebih keren di komunitas. Nah, nanti di akhir Desember ini karena memang dari pihak perbankan itu banyak yang pada nawarin ke saya. Jadi teman-teman yang perbankan seluruh Indonesia, yuk tawarin ke saya. Siap kita inject teman-teman semuanya yang mau, tapi murah ya, jangan sampai mahal gitu ya. Karena komunitas tenaga seperti itu udah ratusan, di Platinumnya sudah 450 orang lebih. Kisaran berapa? Apanya? Yang murah-murah itu kisaran berapa? Sebut aja, Bro. Apanya? Murah Tadi lu itu? bilang kata tapi murah ya, tapi murah ya. Murahnya itu ibaratnya di bawah 50% dari harga pasar. Nah, Wajib. disebut dong. Di Ya. bawah 50%. Ya. Bahkan yang keren lagi kalau harus di bawah harga NJOP. Itu lebih keren. Nilai jual objek pajak. Keren juga ini, ya. Ini kita tanggal 21 Desember ada insya Allah ada Pak Wamen, Wakil Menteri ATR BPN. Wih, keren. Kalau memang beliau sebelah kanan coba lihat. Bapak Osi, iya. dermawan. Iya, tanggal Beliau 5. mau support memang sangat dermawan ya berarti Iya, hatinya. coba ya. ada video suaranya. Tadi mana tadi? Satu panggung menghadirkan para ahli terbaik No. bidangnya. Gestar spesial Osi Dermawan, Menteri Agraria dan Tata Ruang akan membagikan wawasan strategis. Wakil Menteri. tentang Wakil Menteri tanah maksudnya air. itu. Ya, dan Mas seterusnya. Ananto akan mengupas tuntas
strategi. 2021 Desember ini. Bangga Iya. gue bro sama Pak Wamen. Ayo, top Marco top Jos Marco Keren. Jos gitu loh ya. Let's go. Teman-teman Wah. ikut 2021 ini. Ya. 2021 Desember. Berarti 2 hari ya? Iya. Berapa sih bro? Ya, cuman berapa sih investasinya gitu ya? Murah meriah. Ya pokoknya lu lihat aja di sini ya. Iya, Detailnya langsung tuh aja. tinggal ada WA-nya di situ. Iya, ya. langsung aja. Jadi teman-teman yang mau ikut langsung gas, cari cara gitu ya. Iya. Ikut Dan aja. ada sesuatu yang benefit tambahan juga guys. Maksudnya jangan lihat dari transaksionalnya aja, Iya. tapi kan ini ada Mentoringnya. mentoring, itu yang pendampingan, jauh lebih top Marco top networking. dan networkingnya. Iya. Dan teman-temannya nggak cuma saya yang ngajar. Ada yang bagaimana cara jual properti biar cepat, pakai digital marketing for property. Bagaimana saham properti, ya kan? Bagaimana cara pajak? Pajaknya bukan pajak properti doang tapi bisnis Anda. Pajak personal juga kita ajarin juga caranya gimana. SPT. Iya, kayak gitu-gitu. Oh. Nanti ada namanya Pak Theo Ariandian. Nah, di sebelah kiri nih tentang pajak. Namanya beresin pajak. Ngeri atau ngeri banget. Tajam Kita langsung. beresin pajaknya gitu loh. Keren. Jadi kalau teman-teman yang susah pajak atau segala macam, udah kita beresin aja. Top Wih, Marco. keren. Sama nanti beresin legal. Nah, sebentar. Oh, beresin ada lagi? Ada lagi beresin legal. Oh, Jadi kalau iya. misalkan Anda kan dipersulit sama susah atau bermasalah-masalah tentang ya tadi pertanahan, ya kita beresin legalnya. Wih, keren. Gitu. Nanti itu belum. Nanti. Gitu. Mantap. Ini di ujung obrolan buat teman-teman misalnya, coba lu komen di bawah aja barangkali ada yang mau ditanyain detailnya. Tapi kalau misalnya mau lihat ada websitenya apa segala macamnya, gue taruh di bawah, boleh bro. Ya, boleh. Lu tinggal klik aja. Mau disampaikan buat teman-teman semua di sini. Oke, teman-teman semuanya ya. gitu ya. Saya Dimas Ananto, founder Ternak Properti. Saya mengajak dan menghimbau teman-teman semua untuk yang mau punya passive income walaupun Anda umur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk punya passive income dari properti. Ya. Oke. Dan punya bagaimana beli properti murah di harga pasar karena untuk menunjang bisnis Bapak Ibu semuanya dan bisa bermanfaat bagi keluarganya. Yang kedua, ya berikanlah edukasi kepada anaknya. Karena dari SD, SMP, SMA, kuliah 1 2 tidak diajarin cara nyari duit. Nah, ini diajarin cara nyari duit dan punya properti. Oh iya. Buat masa persiapan pensiun dan buat warisan untuk anaknya. Jadi ini paling penting gitu ya buat Anda yang mau berbisnis properti tanpa harus modal besar, tetap pakai modal gitu ya, tanpa harus modal besar dan bisa bermanfaat bagi anaknya, cucunya dan bisa keluarga besarnya. Dan bagaimana caranya supaya tidak kelelang, kita bantuin supaya nggak kelelang. Bagaimana caranya step 1, step 2, step 3, step 4, gagal dilelang-lelangin bisa gitu ya. Karena kita kepentingan adalah bermanfaat bagi orang banyak. Dan banyak orang yang nggak ngerti tentang dunia lelang, kita bantuin supaya lelang. Tapi wajib ridho, nggak pakai Roma, jelas? Iya, betul. Iya, harus ridho. Begitu ridho, Bapak Ibu ya sudah. Win-win. Win-win. Makanya kenalan dulu. Yuk teman-teman yang belum kenalan dulu. Silakan follow di Instagram Dimas Ananto. DDA, Dimas itu adalah disukai masyarakat. Wih. Iya. Dimas itu adalah D-nya adalah satu zuhur, isya, maghrib, asar, subuh. Masya Allah, keren. Oh iya bener. Iya, Coba. pas kan? D-nya apa? Zuhur, Zuhur, isya, oke. maghrib, asar, subuh. Masya Allah, keren tuh, keren banget. Aldan, coba. Aldan. Aldan nggak tahu, Aldan coba. Ini Aldan deh. ALDHAN. Wah. A-nya apa? Aldan maghrib. Azan. Oh, azan, salah. Oke. Azan. Iya. Wah. Lucu nih dia nih. Iya. Iya. Bagus. Ya, teman-teman ya ini ada paket-paketnya juga lo bisa ngelihat dari sini nih, teman-teman. Apalagi udah 15.000 member ya. Udah nggak kaleng-kaleng dan Iya. Alhamdulillah. dan Bapak. dia pun juga di organisasi-organisasi aktif bareng gue juga. Artinya gini sih, bukan gue lagi bahas mengenai sedikit kenarsisan ketika kami ada di organisasi yang sama ya. Iya. Tapi gini teman-teman, ketika lo mau berpartner, ketika lo mau berbisnis, nggak menutup kemungkinan ketika lo tuh ada di posisi dan diterima di golongan siapa. Iya, betul. Itu dulu tuh. Iya. Kalau lu maling, lu copet, lu kang ngutang, lu kang punya masalah, Akan viral. iya nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin, Dan gitu. lu nggak akan diterima di mana-mana Masyarakat, karena iya. gampang. Gampang. gitu. Ketahuannya gampang banget. Nah makanya ini gua sebut aja ya, gua sama Dimas tuh ada di Kadin bro. Iya. Nah makanya artinya ya lu tahu sendiri bro, organisasi yang resmi di bawah naungan pemerintah, Iya. ya kan maksudnya kayak gitu-gitu tuh teman-teman lihat background check. Ya, Jadi nggak siapa salah-salah. saya Ya. gitu loh ya. Jadi bukan sekedar kaleng-kaleng. Tetapi ini bermanfaat. Kenapa? Kalau saya dilahirkan sama orang kaya, nggak seru. Ini saya tinggal di panti sosial. Nggak punya rumah, nggak punya mobil dulunya. Saya bukan anak orang kaya. Tapi sekarang saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya bisa punya rumah di daerah Gading Serpong. Dan punya mobil cash. Tanpa utang, tanpa riba. Keren atau keren banget? Keren banget. Ini saya ajarin buat teman-teman semuanya. Kalau saya mementingkan diri saya sendiri, ngapain saya ngajarin ternak properti?
tapi saya pengen bermanfaat bagi orang banyak dan bisa amal jariah. Wah, atau keren. Wow, Dahsyat. keren. Dulu Memang- kalau saya anak orang kaya mah ya biasa aja. Dulu saya Biasa tinggal di aja. panti sosial, Iya. nggak punya rumah, nggak punya mobil. Ya motornya motor dinas bapak saya. Itu Kalau gimana orang kaya ceritanya? besok lu kalau orang kaya mungkin lu ngomongnya Lamborghini lu warna apa, Bos? Iya. Udah begitu kan. Iya. Tapi sayangnya kan lu enggak. Makanya Dimas itu ada kepanjangan loh. Apa tadi? Dimasukin. Dimasukin. Lah enggak, bukan. maksudnya kan dimasukin ide-ide Ide-idenya, kreatifnya ke oke. teman-teman yang pengen memulai usaha, Betul. dimasukin mindset-mindsetnya Betul. ke kepala teman-teman semua. Itu kan Cocok. insight, bro. Insight. Kita gimana caranya kalau kita nggak pakai insight? Betul. Gitu. Makanya Dimas tuh disukai masyarakat. Karena iya. saya juga sekarang ini lagi menjabat jadi ketua RW. Emang Iya, membawahi 4 RT. Sebelum jadi Jago. menteri latihan dulu, Oh iya, jadi jago. ketua RW. Ini baru bener. Iya. Nggak tiba-tiba maju. Maju-maju. Ngeri nggak tuh, ngeri banget. Umur segini sudah waduh Ketua gitu. RW lu dia lu. Ketua RW coy, ngeri tuh, ngeri banget gitu loh ya. Makanya di rumah dipanggil Pak RW. Oh, Pak RW. Iya. Tetapi ya itu ya dua periode lagi. Nanti periode kedua saya nggak mau lagi. Kenapa? Kayak latihan yang penting. Oh Oh, boleh 3 periode. enggak, saya nggak mau, saya nggak mau. Oh. Karena ya tantangan juga. Apa satu adalah toa ini ya, toa ibadah gitu kan. Kenapa? Ya kan agak berisik. Kan karena itu kadang-kadang kan di masyarakat karena memang kayak di Gading Serpong kan mayoritasnya non muslim. Kampanye maksudnya? Bukan, toa itu loh kalau ibadah. Tahu toa speaker kan? Toa masjid. Iya, kan buat apa? Pak berisik. Oh. Pak, ini- gue pikir buat kampanye apa? Bukan, segala macam. kadang-kadang Ah. gitu kan, namanya kan kita banyak yang non muslim. Terus kemudian Pak, ini acara sampai malam-malam, sampai jam 12 malam Pak, ada pengajian. Oh. Nah itu kan tantangan saya. Ya kan gak harus di masjid. Masjid kan buat ibadah, bro. Ya kalau bisa, ini kan kita warga sebelah, warga kampung, memang bisa. Warga Oh. kampung ini antar warga. Oh. Nah, terus yang kedua parkir, yang ketiga sampah. Emang gampang ngurusin warga, nggak apa-apa sih. Sabar Bapak Ibu. Jadi saya orang bijaksana untuk latihan jadi menteri nantinya gitu ya dari sekarang. Gantiin siapa? rencananya? Mudah-mudahan gitu ya, karena nggak ngerti saya. Oh, Sebelum jadi menteri masih latihan dulu. Ikut Jadi aja arusnya ya. harus saya dulu. Kita nggak ada yang Oh. tahu gitu ya. Iya, iya, iya. Ada yang ngomongan mimpi dulu. Oh, omongan aja ya. Ngomongan dulu gitu ya. Sebelum jadi Ini menteri. bagus loh deh visi misinya loh. Iya. Gue belum berani gue nyebut kayak gue akan jadi menteri. Takut gue. Iya, Gue takut tuh memang. kayak belum pengen kesana gitu loh, bro. Tapi gue pengennya wamen aja. Kalau memang diperkenankan wamen. Kenapa nggak menteri tuh ngeri? Lu pengennya wamen? Enggak. Kalau memang diperkenankan. Gue wapres boleh nggak? Betul. Wapres boleh dah. Jadi wapres aja gitu. Yuk kita wapres. Wakil presiden rumah tangga. Wow. Saya juga sama, menteri rumah tangga sendiri, Emang perusahaan ada? sendiri. Buat sendiri Luar ya. sendiri, bukan Republik Indonesia, menteri sendiri bisa juga. Oh iya di rumah Di ya. rumah Iya, gitu loh. mantap. Dimas Ternak Properti. Ya. Jadi sip. Thank you, bro. Ya, pokoknya tinggal langsung klik aja di sini ya. Langsung aja nanti follow Instagram saya dimasananto.dda, langsung DM, kasih solusi, langsung kasih. Saya kasih dapat Ada- bonus gak? Boleh kalau emang ada. Misalkan ada e-book saya gratis. Boleh Kasih, bro. nggak? Kasih gratis. Kasih loh. Ya, Ya. jadi kalau teman-teman misalnya masuknya dengan kode kasih solusi, Iya. nanti lu akan dapat E-book. kesempatan e-book gratis. Iya, Jadi satu. kalau Tapi misalnya nggak bisa lu- banyak-banyak. 10 doang. Tapi kalau ini buku, nah teman-teman juga boleh lah gitu ya. Nah, boleh ya, bener ya. Ya udah lu tinggal berarti ketika gimana ada Dia link referral langsung sini. code-nya? Ya, referral code-nya ada. Ada Oh. affiliate deh buat kasih solusi. oh lu kasih affiliate ya? Cakep tuh. Iya Ayo, dong. let's go. Ya. Ya, Oke, jadi- sip. Sip, terima Mantap. kasih. Nanti update lagi ya. Gue penasaran sih sebenarnya sih. Nanti mungkin buat berkala aja, bro. Karena Iya. kan terkhusus kondisi-kondisi sekarang kan banjir sempat di mana-mana. Iya. Kan gempa di mana-mana apa segala macam. Artinya kan berurusan pertanahan kan, bro. Iya. Nah, itu kan pasti kan ada aja yang sengketa apa segala Ya, macamnya. kata lebih kita spesifik tanah itu oke, siap. Saya Nah. siapin nanti menurut PP ini Iya. detail. Walaupun saya belum jadi menteri tapi saya udah paham. Wah, ini Menurut PP gitu loh. Wah, saya kenapa? Karena saya penggiat bener. Wah, nih mana kantah-kantah mana yang setan demit lama gitu. Saya bantuin sini. Pak, lama. Ini berkasnya gini. Kasihan itu masyarakat. Saya bantuin. Saya DM-in. Pak, ini tolong nomor berkasnya. Anda lama bener gitu loh. Langsung oh iya Pak, siapa? Kalau dipersulit mana oknum ininya gitu ya. Saya coba komunikasiin. Oh, tuh. Ini keren loh, Dan. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ATR BPN. Saya bukan nggak digaji sama ATR BPN, tapi saya bermanfaat bagi orang-orang
atau BPN. Coba cek, tanya. Top. Ya, apakah saya digaji? Kagak digaji. Saya bermanfaat bagi orang banyak dulu. Bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi kita sendiri. Wih, keren. Keren tuh, keren banget. Keren banget. Dimas Ananto, lu lihat ya, bayangin ya. Ini cerminannya adalah mikir dulu baru jadi menteri. Mantap. Bukan jadi menteri dulu baru mikir. Gue kerja apa ya? Gitu. Iya. Ya kan? Urusan belakangan nih, Urusan ya kan? belakangan. Mohon maaf nih. Yang penting udah masuk dulu nih Masuk ke dulu. jajaran, ya kan? Ya kan jangan begitu. Ya, begitu. Kalau lu saya mikir sudah dulu. tahu dulu apa yang mau dilakukan, udah pasti bisa, Oh. insya Allah. Mantap gitu ya. Siap, bro. Thank you, bro. Siap, thank you. Sama-sama, Mantap. bro. Siap. Siap. Kita kasih solusi.